sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur komputer dengan judul Sistem Bilangan Komputer. Namun terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Juan Pratama dengan NIM 211505010. Baik, di sini saya akan langsung menjelaskan tentang jenis sistem bilangan komputer. Baik, tidak usah menunggu waktu lama lagi. Saya akan menjelaskan jenis sistem bilangan komputer, yaitu sistem bilangan komputer atau number system adalah sebuah cara menentukan bagaimana suatu bilangan dapat diwakili menggunakan simbol yang telah disepakati atau standar, dengan sistem bilangan menggunakan basis atau radix sebagai penentu nilai sebuah bilangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan juga jenis sistem bilangan komputer. Terdapat 4 jenis sistem bilangan komputer. Yang pertama itu ini deksimal basis 10, yang kedua biner basis 2, yang ketiga oktav basis 8, dan yang keempat heksadesimal basis 16. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu desimal basis 10. Desimal basis 10 menggunakan 10 macam simbol bilangan, yaitu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 dengan notasi sigma n dikali 10 pangkat a dengan n 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dengan a sama dengan min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 dengan bilangan bulat yang menyatakan posisi relatif n terhadap koma atau satuan. Contohnya 276 basis 10 sama dengan 2 dikali 10 pangkat 2 ditambah 7 kali 10 pangkat 1 ditambah 6 dikali 10 pangkat 0. Dan selanjutnya 32,13 basis 10 sama dengan 3 dikali 10 pangkat 1 ditambah 2 dikali 10 pangkat 0 ditambah 1 dikali 10 pangkat min 1 ditambah 3 dikali 10 pangkat min 2 dengan sistem bilangan desimal dapat berupa integer desimal dan pecahan desimal. Baik, sini juga saya akan menjelaskan tentang biner basis 2, di mana bilangan biner basis 2 ini terdiri dari 2 angka, yaitu ada 0, ini 0, dan 1, di mana konversi nilai suatu bilangan basis 2 ke basis 10 melalui notasi sigma ini, notasi sigma n dikali 2 pangkat a dengan n tadi kan bilangan biner terdiri dari 2 angka, berarti dengan n 0 dan 1 dengan a sama dengan 2 min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3 dengan bilangan bulat yang menyatakan posisi relatif n terhadap koma atau satuan. Contohnya 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1 basis 2 sama dengan 1 dikali 2 pangkat 7 ditambah 1 dikali 2 pangkat 6 ditambah 1 dikali 2 pangkat 5 ditambah 0 dikali 2 pangkat 4 ditambah 0 dikali 2 pangkat 3 ditambah 0 dikali 2 pangkat 2 ditambah 1 dikali 2 pangkat 1 ditambah 1 dikali 2 pangkat 0 dengan hasil 128. Ini 1 dikali 2 pangkat 7 titik, hasilnya 128 ditambah 64 itu 1 dikali 2 pangkat 6 itu hasilnya 64 ditambah 32, 1 dikali 2 pangkat min pangkat 5 itu hasilnya 32 ditambah 0 ini 0 dikali 2 pangkat 4 pangkat 4 ini hasilnya 0 ditambah 0 itu hasilnya 0 dikali 2 pangkat 3 ditambah 0 itu hasilnya 0 dikali 2 pangkat 2 ditambah 2 itu hasilnya 1 dikali 2 pangkat 1 ditambah 1 itu hasilnya 1 dikali 2 pangkat 0 sama dengan hasilnya semua, dimana 128 ditambah 64 ditambah 32 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 2 dan ditambah 1 sama dengan 227 basis 10. Yang selanjutnya 101,01 basis 2
sama dengan 1 dikali 2 pangkat 2 ditambah 0 dikali 2 pangkat 1 ditambah 0 ditambah 1 dikali 2 pangkat 0 ditambah 0 dikali 2 pangkat min 1 tambah 1 dikali 2 pangkat min 2 sama dengan hasilnya 4. Dari mana hasilnya 4 itu 1 dikali 2 pangkat 2 tambah 0, dimana hasilnya 0 dikali 2 pangkat 1 tambah 1 hasilnya 1 dikali 2 pangkat 0 itu hasilnya 1 tambah 0 hasilnya itu 0 dikali 2 pangkat min 1 itu hasilnya 0 tambah 0,25 hasilnya dari mana? Hasilnya dari 1 dikali 2 pangkat min 2 sama dengan 0,25. jadi ditambahkan 4 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 0,25 hasilnya 5,22 basis 10. Dengan bilangan linear disebut binary, digit atau bit. 4 bit dinamakan nibble dan 8 bit dinamakan bit atau octet. Baik, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan oktal basis 10, di mana bilangan oktal terdiri dari 8 angka, yaitu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 dengan notasi sigma. Ini sigma ya, dan notasinya ini sigma n dikali 8 pangkat a dengan n dengan n 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan dari mana tadi? Dari sini, tadi kan bilangan oktal terdiri dari 8 angka, jadi kita masukkan tadi yang masukkan dari 8 angka ke bawah, jadi kita turunkan aja dengan n, langsung kita buat dengan n 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 dengan a min 1, min 2, 0, 1, 2, dan 3, dimana bilangan bulat yang menyatakan posisi relatif n terhadap koma atau satuan. Contohnya 2357 basis 8 sama dengan 2 dikali 8 pangkat 3 ditambah 3 dikali 8 pangkat 2 ditambah 5 dikali 8 pangkat 1 ditambah 7 kali 8 pangkat 0 sama dengan 2 dikali 5, 21. Kenapa? Dari mana hasilnya 2 kali 5, 21 itu 2 nya kita turunkan 2, baru 2 nya itulah 2 kali 5, 21 ditambah 3 dikali 64 ditambah 5 kali 8 tambah 7 kali 1 sama dengan 1281 basis 10. Baik, yang selanjutnya 25,05 basis 10 sama dengan 2 dikali 8 pangkat 1 ditambah 5 kali 8 pangkat 0 ditambah 0 dikali 8 pangkat min 1 ditambah 5 dikali 8 pangkat min 2 sama dengan 2 dikali 8 ditambah 5 kali 1 tambah 0 kali 0,125 tambah 5 kali 0,0152625 sama dengan 21,078125. Baik, sini juga saya akan menjelaskan itu heksadesimal basis 16, di mana heksadesimal ini bilangan heksadesimal terdiri dari 16 angka, yaitu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, dan F. Dimana pada sistem heksadesimal ini, sistem heksadesimal basis 16 itu A itu sama dengan 10, B sama dengan 11, C sama dengan 12, D sama dengan 13, E sama dengan 14, dan F sama dengan 15 dengan notasi sigma n dikali 2 pangkat A dengan n 0 dan 1 dengan A min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3, dimana bilangan bulat yang menyatakan posisi relatif n terhadap koma atau satuan. Contohnya 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1 basis 2, 1,
sama dengan 1 dikali 2 pangkat 7 ditambah 1 dikali 2 pangkat 6 ditambah 1 dikali 2 pangkat 5 tambah 0 kali 2 pangkat 4 ditambah 0 dikali 2 pangkat 3 ditambah 0 dikali 2 pangkat 2 tambah 1 dikali 2 pangkat 1 tambah 1 dikali 2 pangkat 0 dan sama dengan 128. Dari mana hasilnya 128? Dari 1 dikali 2 pangkat 7 itu hasilnya 128 tambah 64, di mana hasilnya dari 1 dikali 2 pangkat 6 itu hasilnya 64 tambah 32, dari mana hasilnya? Dimana dari hasil 1 dikali 2 pangkat 5 ini hasilnya 32 tambah 0 itu dari mana hasilnya? 0 dikali 2 pangkat 4 ditambah 0 lagi, dari mana hasilnya? Dari 0 dikali 2 pangkat 3 itu hasilnya 0 juga, ditambah 2, dari mana hasilnya? Dari 0 pangkat 2, 0 dikali 2 pangkat 2 itu hasilnya 2 tambah 1, hasilnya dari mana? Dari 1 dikali 2 pangkat 0. Jadi hasilnya 227 basis 10. Baik, untuk selanjutnya 101,01 basis 2 sama dengan 1 dikali 2 pangkat 2 ditambah 0 dikali 2 pangkat 1 tambah 1 dikali 2 pangkat 0 tambah 0 dikali 2 pangkat 1 tambah 1 dikali 2 pangkat 2 sama dengan hasilnya 4 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 0 tambah 0,25 sama dengan 5,22 basis 10. Baik, di sini saya akan menjelaskan juga cara menghitung dari desimal basis 10 ke biner basis 2. Itu cara mengkonversi bilangan desimal ke biner adalah dengan cara membagi bilangan desimal dengan dua cara. Dimana di sini saya membuat contohnya itu 44 ini 44. Nah, saya buat contohnya 44. Jadi saya buat 44, saya buat basis 10 ini. Dari mana 10? Ini dari sini basis 10 sama dengan, karena kita mau mengkonversi ke biner basis 2, jadi kan kita belum tahu hasilnya. Jadi saya buat titik-titik 2, basis 2 saya taruh 2 nya. Jadi dari situ 44 dibagi 2 juga 44 bagi 2 sama dengan 22 sisa 0. 22 dibagi 2 sama dengan 11 sisa 0. 11 dibagi 2 sama dengan 5 sisa 1. 5 dibagi 2 sama dengan 2 sisa 1. 2 dibagi 2 sama dengan 1 sisa 2. Jadi diambil perhitungannya 1 0 1 1 0 0. Jadi dia diambil dari bawah ini ke atas. Jadi hasil dari 44 basis 10 sama dengan 1 0 1 1 0 0 basis 2. Jadi kita sudah dapat hasil dari 44 ini, kita jumlahkan ke biner, sudah dapat hasilnya ini 1 0 1 1 0 0 basis 2. Oke. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mengkonversi bilangan desimal basis 10 ke oktal basis 8. Dimana cara mengkonversi bilangan desimal ke oktal adalah dengan cara membagi bilangan desimal dengan angka 8. Jadi angka desimal kita buat, misalnya angka desimal ini kita bagi dengan 8. Jadi sini saya sudah membuat angkanya desimalnya itu 175 basis 10 sama dengan seperti tadi 175. Kita mau mengkonversi ke basis 8. Jadi kita tadi belum tahu hasilnya. Jadi saya buat sini titik-titik 8. Jadi 8 basis 8. Jadi 175 saya bagikan dengan 8. 175 dibagi 8 sama dengan 21 sisa 7. 21 dibagi 8 sama dengan 2 sisa 5. Jadi hasilnya dari bawah ke atas, jadi hasilnya 257. Jadi hasil 175 basis 10 sama dengan 257 basis 8. Jadi sudah dapat hasilnya, hasil mengkonversi bilangan desimal 175 itu ke bilangan oktal itu hasilnya 257. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan juga cara mengkonversi bilangan desimal basis 10 ke hexadesimal. Itu cara mengkonversi bilangan desimal ke hexadesimal adalah
dengan cara membagi bilangan desimal dengan 16. Jadi kita mau buat soal desimal basis 10 itu mau mengkonversi ke hexadesimal itu dibagi dengan 16. Namun terlebih dahulu untuk sisa bagi berjumlah itu saya akan beritahu itu ada 10 sama dengan A, 11 sama dengan B, 12 sama dengan C, 13 sama dengan D, 14 sama dengan E, dan 15 sama dengan F. Baik, di sini saya sudah membuat soal yaitu desimal basis 10 itu 1243 basis 10. Seperti tadi saya sudah membuat, kita mau mengkonversi bilangan desimal itu 1243 ke hexadesimal. Jadi kita kan belum tahu hasilnya, jadi saya buat titik-titik basis 16. Jadi 1243 ini saya berikan dengan ini hexadesimal karena kita mau mengkonversi ke hexadesimal basis 16. Jadi 1243 dibagi 16 sama dengan 77 sisa 11. B 77 dibagi 16 sama dengan 4 sisa 13D. Baik, jadi perhitungannya dari sini 4D. Jadi hasil mengkonversi bilangan 1243 desimal basis 10 itu ke hexadesimal basis 16 itu yaitu 4D. Kenapa? Karena tadi untuk sisa bagi kan sudah dijelaskan, untuk angka 11 itu ada B dan angka 13 itu ada D. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau penjelasan yang kurang tepat, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe.